Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mereview buku mengenai tentang rekonstruksi sejarah Al-Quran. Baik, langsung saja. Jadi yang akan saya bahas kali ini yaitu dalam buku ini ada dua hal yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu berjudul tentang kaum muslimin dan Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Nah, penghafalan ini memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukan. Lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima oleh Nabi telah dipelihara dan dimushafkan. Nah, Al-Quran ini sendiri memberikan rangsangan yang senada kepada pembaca dan penghafalnya. Nah, menurut sejumlah sarjana muslim, permulaan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad ini adalah perintah untuk membaca, yakni dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, dalam khazanah literatur Islam selain tajwid terdapat beberapa istilah yang lazim dikenal atau digunakan untuk merujuk ilmu spesifik membaca Al-Quran, yaitu yang pertama itu tartil, berasal dari kata yang artinya melagukan. Nah, hal ini yaitu tartil ini merujuk kepada pembaca secara cerdas dan perlahan-lahan. Nah, yang kedua adalah tilawah, atau yang artinya membaca secara tenang, berimbang dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu qiraat. Qiraat ini yaitu membaca. Nah, di sini mencakup seperti titik nada tinggi dan rendah, penekanan dan durasi bacaan dan sebagainya. Nah, poin yang selanjutnya yaitu terjemah Al-Quran. Nah, salah satu cara bagi kaum muslimin atau non Arab yang tidak bisa berbahasa Arab untuk memahami Al-Quran yaitu melewati terjemah kitab suci ke dalam bahasa mereka. Tetapi apakah Al-Quran yang menyatakan dirinya diturunkan dalam bahasa Arab itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa non-Arab? Nah, ini merupakan suatu masalah yang menimbulkan kontroversi dan berkepanjangan di dalam sejarah Islam. Nah, permasalahan ini tentang boleh tidaknya menerjemahkan Al-Quran barangkali mesti dilacak di dalam Al-Quran sendiri ini dan fenomena Islam yang awal. Nah, memang benar bahwasanya Al-Quran ini diwahyukan ke dalam bahasa Arab seperti yang diklaim kitab suci itu ke dalam sejumlah kesempatan. Tetapi pewahyuan dalam bahasa Arab itu mesti diselaraskan dengan doktrin lainnya tentang universalisme Islam, risalah yang dibawa Nabi untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Arab saja. Nah, selanjutnya yaitu tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran itu yaitu menjelaskan, menerangkan dan menyikapi gitu. Nah, adapun kata sinonim untuk kata ini adalah sayara atau takwil. Nah, lanjut dari poin yang kedua, yakni kesarjanaan Barat dan Al-Quran terjemah dan
suntingan Al-Quran itu, nah ia membentuk dan membiayai suatu tim penerjemah yang ditugaskan untuk menerjemahkan rangkaian teks Arab secara keseluruhan. Akan merupakan pijakan ilmiah bagi para misionaris Kristen yang berurusan dengan Islam. Nah, hasil kerja tim tersebut dikenal sebagai Cullnius Corpus. Namun dikabarkan bahwasanya terjemah dalam Cullnius Corpus ini terdapat banyak kekeliruan dalam menerjemahkan Al-Quran, yang mana telah mengubah makna keasliannya. Nah, dengan itu yaitu menjelaskannya kepada konsep-konsep batin. Baik, selanjutnya yaitu review mengenai tentang buku Histories of Quranic Text pada bab ke-18, yaitu Orientalis dan Al-Quran. Nah, perlu dibuktikan penyimbangan dalam Al-Quran ini dengan bermaksud entah membuktikan moralitas dan superficialitas teologi Barat Jeffrey. Nah, beliau telah mencurahkan seluruh kehidupannya untuk menyingkap perubahan teks Al-Quran yang katanya tidak mereka temukan di dalam kitab Injil. Sejarah telah mencatat karya-karya mereka tentang hal itu. Nah, adapun Jeffrey ini yang paling banyak menguras tenaga dalam masalah hal ini gitu, dalam masalah pembuktian penyimpangan dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu kritikan orientalis terhadap kompilasi Al-Quran. Nah, di antara kritikan para orientalis ini terhadap kompilasi Al-Quran ialah mengapa jika Al-Quran tidak ditulis sejak zaman Nabi Muhammad. Nah, Umar merasa khawatir dengan kematian para Qori di saat perang Yamamah. Lebih jauh lagi, mengapa bahan-bahan yang tidak ditulis tidak disimpan di bawah pemeliharaan Nabi Muhammad sendiri, dan mengapa pula Zaid bin Thabit tidak dapat memanfaatkan dalam menyiapkan suhuf itu. Nah, selanjutnya yaitu perubahan istilah Islam pada pemakaian ungkapan asing. Nah, dalam karyanya Introduction to Islamic Law membagi fikih Islam ke dalam judul-judul berikut, yaitu orang itu person, harta itu property, kewajiban umum yaitu obligation of general, dan sebagainya. Nah, mengapa mereka begitu semangat merubah ungkapan Islam atau istilah dari dalam Islam? Nah, di mana tujuannya ini tidak lain ialah hendak memaksakan sesuatu di luar jangkauan di bidang para ilmuwan muslim. Selanjutnya yaitu tuduhan orientalis terhadap penyesuaian. Nah, dalam satu artikel ensiklopedia berita nikah Nodeka, seorang tokoh orientalis, mengatakan bahwasanya banyak kekeliruan di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu tuduhan Nodeka ini yaitu tentang kesuburan negara Mesir. Nah, menurut Nodeka, banjirnya sungai ini disebabkan karena perbedaan curah hujan. Namun kita singkirkan hal itu. Nah, kita lihat dulu terlebih dahulu dalam surat Yusuf ayat 49 yang artinya kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia akan diselamatkan, dan di masa itu mereka memeras anggur
Nah, jelaslah bahwa tidak ada kata hujan di dalam ayat tersebut. Nah, selanjutnya bab ke-19 yang bertema tentang beberapa motivasi orientalis kajian subjektivitas. Nah, poin yang pertama yaitu menggunakan analogi Yahudi. Nah, sebelum membicarakan tentang orientalisme, nah penulis ingin mengangkat satu pertanyaan dengan menggunakan analogi. Nah, di dalam pandangan Yahudi, dapatkan seorang ilmuwan yang anti-semitisme dikatakan tidak memihak ketika mengkaji dokumen mereka seperti Perjanjian Lama atau gulungan kertas Laut Mati. Nah, poin selanjutnya itu tindakan balas kaum muslimin. Nah, seorang perintis orientalis dan penipu kaum muslimin, kita akan mengambil studi kasus selayang panjang di dalam karyanya, yaitu Origin of Muhammad dan Jurisprudensis. Terdapat tulisan bahwa jika kita sekarang bisa memahami hukum Islam, nah itu berbakat jasanya sejak Kharaji. Nah, poin terakhir yaitu pencarian untuk tidak berat sebelah. Nah, sikap tidak memihak dalam studi modern di dalam karyanya konflik Islam, Edward Said menyikap sensasi politik dan media yang disajikan terhadap komunitas barat tentang Islam yang direkayasa. Nah, Islam ini dijadikan sebagai kambing hitam yang siap pakai dalam setiap fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang tidak disetujui oleh barat. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.